Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menindaklanjuti program dari T3Q, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, di Jemaat Perigi melaksanakan kelas taklim dan tarbiyat buat anak-anak Ahmadi usia sekolah dari usia SD, SMP, dan SMA. Di setiap harinya mereka belajar mengenai pembacaan Al-Quran. Itu biasa dilaksanakan setelah sholat subuh. Kemudian juga di samping itu setelah pas sholat maghrib mereka belajar tentang pengorbanan, ya, bagaimana berkurban di dalam jemaat, belajar tentang akhlak dan juga keilmuan. Ini juga dibagi kelas-kelasnya sesuai dengan usia, ya. Jadi anak-anak ini betul-betul memang dibekali untuk siap, ya, untuk siap di dalam mungkin untuk kesiapan mereka ke depan. Jadi dasar-dasar agama, dasar-dasar ilmu agama yang harus mereka pegang untuk dia mungkin ke depannya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan mubarak buat anak-anak, dengan harapan ilmu-ilmu yang bisa diterima saat ini bisa diamalkan dan ditularkan kepada anak-anak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Fajar Malik Ahmad. Di sini saya akan menampilkan kegiatan-kegiatan di Jemaat Perigi yang berkenaan dengan taklim tarbiyat. Kita awali dengan materi sholat. Bagaimana cara pembelajaran tentang sholat di Jemaat Perigi? Yuk kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Aziz Kusniawan. Saya sebagai sekretaris taklim di cabang Jemaat Ahmadiyah Perigi Pondok Aren, sekaligus pengajar di Pesantren Arif Rahman Hakim. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara memberikan pengajaran, pelajaran sholat terhadap anak-anak. Yang pertama, cara memberikan pelajaran sholat yang baik dan benar terhadap anak-anak itu tentunya kita harus memberikan yang namanya pemahaman betapa pentingnya sholat bagi mereka. Yang kedua, anak-anak harus diajarkan sejak dini. Mereka harus melaksanakan secara dawam di setiap sholat mereka. Yang ketiga, yaitu kita harus memberikan pelajaran terhadap mereka tentunya adalah bacaan di dalam sholat kita. Bacaan itu tentunya harus yang namanya tartil. Tidak hanya cukup sampai situ, tetapi kita harus mengajarkan terhadap mereka itu arti dari bacaan sholat tersebut, supaya mereka memahami hakikat daripada sholat dan tahu apa yang mereka ucapkan dalam setiap bacaan-bacaan di dalam sholat. Yang keempat, kita harus mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa tumaninah di dalam sholat mereka. Tumaninah ini berkaitan dengan yang namanya gerakan-gerakan mereka. Gerakan-gerakan mereka harus sesempurna mungkin. Kita ajarkan terhadap mereka, kita bimbing mereka. Baiklah, itu cara memberi pengajaran mengenai tentang sholat, bagaimana mereka mencapai sholat dengan sebenar-benar sholat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagaimana tentang cara mengajarkan anak-anak kita untuk sholat dengan baik dan benar, supaya mereka benar-benar ihsan di dalam sholatnya. Terima kasih.
Jazakallah hasanal jaza. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah proses pembelajaran untuk anak-anak perigi mengenai sholat. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana anak-anak di jemaat perigi ini diberikan pelajaran mengenai pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak saya mengenai pengorbanan, juga kepada anak-anak murid saya, karena saya juga sebagai pengajar di pesantren Arif Rahman Hakim. Di cabang Perigi, jabatan saya adalah sekretaris tarbiyat. Pertama-tama kita harus kenalkan kepada anak-anak tentang nizam jemaat, bahwa setiap orang jemaat, setiap anggota jemaat adalah harus atau wajib mengikuti, menaati nizam jemaat atau nizam khilafat. Di antara peraturan jemaat yang mengikat kepada para anggotanya adalah membayar pengorbanan, yang mana pengorbanan itu jumlahnya banyak sekali, dan ada yang wajib harus dibayar, dan ada yang anjuran bersifat anjuran. Maka sejak kecil anak harus sudah dikenalkan dari setiap rezeki yang diterima, ada yang harus dibayarkan kepada jemaat melalui candah am misalnya. Meskipun mereka belum berpenghasilan, tetapi setiap dari jatah jajan yang mereka terima, mereka punyai, mereka harus mengeluarkan 1/16-nya untuk latihan membayar candah, sehingga kelak ketika sudah berpenghasilan harus mengeluarkan sebesar itu pula jumlah pembayarannya. Dan itu pembayaran mereka sendiri yang harus mengeluarkan, bukan dibayarkan oleh orang tuanya. Jadi intinya dalam hal mengajarkan kepada anak itu memberi contoh, kemudian menjelaskan bagaimana caranya, dan mempraktekannya. Prakteknya pun melalui pengawasan dan selalu mengingatkan. Nah, di samping yang candah-candah yang wajib juga diingatkan rincian yang lain juga tentang pembayaran yang diberikan kepada jemaat, dan memang itu bisa menjadi pengalaman yang betul-betul dialami oleh setiap orang jemaat yang betul-betul setia dengan dawam membayarkan pengorbanan, baik pengorbanan yang wajib maupun pengorbanan yang bersifat anjuran, yang jumlahnya tidak sedikit itu. Begitu, saya kira teknik praktik yang praktis untuk mendidik, membina, mengajarkan, dan membiasakan anak-anak kita untuk membayarkan pengorbanan. Ini khusus tentang pengorbanan harta sebagai candah di dalam jemaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika kita lihat tadi bagaimana mereka diberikan pembelajaran tentang materi sholat dan pengorbanan, sekarang mari kita intip bagaimana mereka diberikan pembelajaran tentang materi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Sumarta diperbantukan di Jemaat Perigi untuk mengajar anak-anak jemaat usia 12 sampai 18 tahun. Di samping saya juga mengajar di ARH boarding class untuk tingkat SMP maupun SMA. Untuk pengajaran Al-Quran, supaya pengajaran ini sampai kepada anak-anak, maka anak-anak kita bagi kepada 3 kelompok, 3 kelas sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk yang pertama, kelompok pertama yaitu kelas A. Di kelas A ini terdiri dari anak-anak yang baru mengenal huruf hijaiyah, yang baru mulai mempelajari Al-Quran, mengenal tanda baca A, I, U, dan seterusnya. Dan yang membaca patah-patah pun, yang masih patah-patah, kita masukkan dalam kelompok kelas A ini.
Kemudian ada lagi kelas yang berikutnya adalah kelas B. Kelas B ini sudah lebih maju tentunya dari kelas A. Sudah mulai lancar membaca, sudah bisa membaca kalimat, menyambung kalimat ya dengan baik, tetapi bacaannya masih sering belum sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Maka di kelas B ini kita kelompokkan mereka ya, diberikan pengajaran tentang kaidah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, baik tertib bacaan itu sendiri maupun tertib membaca Al-Quran. Ini berada di dalam kelompok B. Kemudian ada kelompok atau kelas yang berikutnya yang lebih mahir lagi, itu kelas C. Kelas C ini mereka sudah lancar membaca Al-Quran, bahkan bacaannya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Maka kepada mereka diberikan ilmu terjemahan kata per kata, khususnya terjemahan surah-surah pendek atau ayat-ayat pilihan yang biasa kita baca di dalam sholat. Maksudnya adalah supaya mereka ketika membaca surah tersebut atau ayat tersebut dalam sholat, mereka paham artinya, paham maksudnya, sehingga menambah kehusuan sholat mereka. Demikianlah cara memberi pengajaran Al-Quran kepada anak-anak usia 12 sampai 18 tahun di Jemaat Perigi. Kita bagi pada kelas-kelas. Di dalam kelas itu sendiri masing kelas ada kelompok-kelompok lagi sesuai dengan kemampuannya. Biasanya kita targetkan untuk kelas A itu dalam 6 bulan mereka sudah bisa naik ke kelas B. Demikian juga dari kelas B dalam 6 bulan itu sudah bisa naik ke kelas C, sudah harus belajar tentang terjemah dan tafsir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita tanya guru mereka yuk, bagaimana mereka diberikan pembelajaran tentang akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi akhlak yang kami ajarkan kepada anak-anak itu mengenai akhlak sehari-hari saja. Karena memang untuk akhlak sehari-hari ini kan memang sangat penting ya untuk mereka pahami dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, misalkan bagaimana akhlak kepada Allah Ta'ala, di mana akhlak kepada Allah Ta'ala ini diterapkan dengan memaksimalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagai rasa syukur atas setiap karunia yang sudah diterima. Kemudian juga akhlak kepada orang tua. Nah, di akhlak kepada orang tua ini perlu sangat diperhatikan dengan anak ini bisa mewujudkan ya, berusaha mewujudkan harapan-harapan baik orang tua, yang disadari bahwa dengan mewujudkan harapan orang tua itu bisa menjadi sarana untuk mendapatkan kesuksesan jasmani maupun rohani di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga akhlak di dalam pergaulan antar lawan jenis misalnya, itu juga mereka harus bisa memahami dengan baik ya, misalkan dengan membatasi ya interaksi dengan lawan jenis hanya untuk hal-hal yang penting-penting saja. Kemudian juga akhlak keseharian yang lain ya, yang berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari, misalkan dari mereka bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Nah, itu juga ada akhlak-akhlak atau adab-adab yang perlu diperhatikan. Kemudian juga ada lagi akhlak ketika mereka sedang berada di masjid, di mana misalnya mereka tidak berisik, tidak ngobrol gitu ya. Nah, untuk bisa mereka menerapkan ini semua dengan baik, nah itu kita sebagai pembimbing di sini akan sangat mengawasi dalam pelaksanaannya. Nah, jadi kita akan lihat sejauh mana mereka mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jika masih ada hal-hal yang tidak sesuai, nah kita sebagai pembimbing tidak boleh bosan untuk mengingatkan, ya, selalu mengarahkan. Yang memang tidak mudah dan mungkin buat anak-anak juga itu agak berat ya, tetapi insya Allah dengan selalu diingatkan, diarahkan, mereka akan
punya perhatian dengan baik untuk menerapkan akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kedepannya mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang baik yang bisa dicontoh oleh lingkungan mereka. Ya, begitu akhlak yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa berguna, bermanfaat. Nah, keilmuan yang dapat saya sampaikan dan cara saya menyampaikan kepada anak-anak itu tidak sekarang ini tidak dalam bentuk saya menyampaikan begitu, si murid mendengarkan seakan-akan itu hanya sepihak saja gitu ya, pasif gitu ya. Guru menerangkan, murid hanya mendengarkan. Kadang-kadang beri lelenggutan tuh murid ngantuk, apalagi kalau ada hal-hal yang kurang menarik gitu ya. Maka sistem metode yang semacam itu saya rubah dengan cara saya harus banyak bertanya, sehingga timbul interaksi antara guru dengan murid. Nah, misalnya kita tanya rukun iman itu ada berapa? Ya, ada 6. Tapi begitu saya bilang, siapa bilang ada 6? Nah, dia, oh 6 Pak. Siapa bilang 6? Nah, dia 6. Yakin? Aku yakin. Nah, ada yang bilang aku yakin. Iya, kalau kamu yakin oke. Ya, itu benar dia. Tapi kalau jawabnya ragu-ragu, dia itu tandanya ilmu itu belum mantap di pikiran, di hati dia. Nah, ditanya lagi, yang benar 6 apa 5 dia? Mikir ya, kan artinya dia belum pas memiliki keyakinan bahwa rukun iman itu ada 6 ya. Nah, cara semacam itu. Nah, lalu coba yang pertama. Nah, apa itu? Percaya kepada Allah. Nah, maka langkah selanjutnya saya sampaikan, coba anak-anak sekalian jawab satu orang satu aja lah. Apa yang kalian ketahui tentang Allah gitu ya. Nah, maka dijawab tuh. Allah itu begini, Allah itu begini. Nah, macam-macam itu kan nanti jawaban tuh beragam. Allah itu esa, Allah itu sembahannya umat Islam. Allah itu Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Banyak, bisa 1001 macam itu jawaban tentang Allah Ta'ala itu. Sangat luas dan sangat banyak gitu ya. Itu pun hanya baru kulit-kulitnya aja yang mereka sampaikan dia. Dan itu juga sudah membuka pikiran mereka gitu ya. Kalau tentang Allah apa ide yang dia ketahui dia. Nah, kan kita sering mendengar cerita tentang Allah Ta'ala, ya, baik di pengajian, baik di sekolah maupun di di tempat-tempat taklim ataupun tempat-tempat tarbiyat. Nah, terus sampai 6 itu kita sampaikan apa yang kau ketahui tentang Allah. Yang kedua, apa yang kau ketahui tentang malaikat, apa yang kau ketahui tentang percaya pada kitab atau tentang kitab, apa yang kau ketahui tentang Rasul, dan selanjutnya sampai rukun iman. Nah, sehingga nanti itu anak-anak punya pemikiran gitu ya. Jadi tidak pasif gitu ya. Rukun iman ada 6, satu percaya pada Allah. Siapa itu Allah? Beri nggak ngerti gitu ya. Nah, maka dengan ada pertanyaan siapa itu Allah, terbuka semua pikiran itu. Setiap anak itu ada memiliki jawaban yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi ya, ini metode yang saya terapkan, yang saya lakukan kepada anak didik ya, sehingga maksud dengan cara yang semacam itu membuat anak melek, membuat anak juga berpikir ya, tidak hanya sekedar mendengar gitu ya. Saya kalau mendengar kadang-kadang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu ya. Apalagi badai nggak ada bawa catatan gitu ya, nggak bawa buku. Nah, jadi oleh itu ini barangkali salah satu cara bagaimana menghidupkan pikiran anak, menghidupkan situasi belajar anak sehingga tidak menjenuhkan. Barangkali ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Saya bukan sedikit berkenaan dengan satu cara yang dapat saya lakukan untuk memberikan motivasi kepada anak di dalam belajar sehingga mereka memang pada akhirnya nanti terbuka
pikirannya di dalam menekuni satu ilmu pengetahuan. Yan wa hildawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses demi proses telah kita lewati. Tibalah bagi saya untuk mengakhiri video ini. Saya atas nama host memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.